Perkenalkan Lur, nama saya Icang. Dengan quotes hari ini, kamu pasti capek ya harus make upin dua wajah sekaligus. Ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film horror fan footage terseram dari Turki, yaitu Dabe The Possession tahun 2013. Mengisahkan tentang seorang psikiater yang melakukan penelitian bersama seorang ustadz, di mana mbak-mbak psikiater ini tidak percaya dengan praktek supranatural atau orang pinter yang mengusir setan dari orang kerasukan. Akan tetapi ketika mereka mengusut kasus seorang wanita, terkuaklah fakta mengerikan yang akan membuat kalian merinding, Lur. Jadi langsung aja kita ke request pertanyaan laknat dari dulurku Asmi Pangestu. Ya Cak, emang bener orang yang makan krayon beraknya keluar pelangi? Bener Lur, bener. Katanya juga kalau makan rautan berak kita jadi runcing, Lur, katanya. Cobain deh, monggo sekecaaken. Pada tanggal 16 Agustus 1986 di desa Kibledere, negara Turki, terjadi insiden mengerikan yang masih belum jelas penyebabnya. Orang-orang mendadak gila, beberapa dari mereka terkena penyakit tak dikenal, sampai tragedi kematian secara massal. Lalu film pun dimulai dengan artikel di koran tentang insiden tersebut, juga rekaman interogasi seorang dokter tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal tersebut di desa Kibledere. Namun dokter itu tidak mau berkomentar karena dia bukanlah seorang politisi. Di lain sisi, kemungkinan besar apa yang terjadi di desa Kibledere merupakan salah satu dampak dari sebuah kejadian di waktu yang sama, di mana pada tanggal 16 Agustus 1986 Turki melancarkan invasi militer ke wilayah utara Irak untuk melawan suatu gerakan separatis yang akan mengacaukan negara. Setelah terus dipaksa mengungkapkan apa yang terjadi, Pak Dokter pun akhirnya mengatakan jika rekannya, yaitu seorang psikiater bernama Dr. Ebru, memiliki rekaman penelitian tentang desa tersebut. Dan inilah Dabe kerasukan. Köydeki insanların hayatı tele ve siz onlara neden yardım etmediğinizi açıklayabilir. Köyünde olanları neden? Ben hekimim beyefendi, siyasi Ebru. Doktor Ebru Kaşgar Üniversitesi ve o kayıtları bulun. Siz onlara neden yardım etmediğinizi... Gerekli tüm raporlar hazırlandı. Hatta... Film pun memutar rekaman penelitian Dr. Ebru dari awal, di mana dia baru tiba di rumah seorang wanita, sebut saja dia Painem, yang katanya kerasukan jin berumur 1300 tahun. Namun Ebru menganggap kejadian itu hanyalah kasus terkait gangguan kepribadian, bukan soal goib. Ebru pun datang atas laporan dari seorang pengusir setan, atau kalau di Indonesia disebut orang pinter ya kan, bernama Faruk Hoca. Dia menggunakan doa dan ayat-ayat Islam untuk membersihkan pasiennya. Sementara itu ibu-ibu di sana terus memegangi Painem dan membacakan surat Yasin. Ben sana göstereceğim Allah'ın şeytanı. Çabuk bu kadını bırak. Ne gönderirim? Bilen sen ne boklar yediğiniz zaman. Muhammeden Resulullah. Setelah berhasil mengusir jin dari Painem dan mengeluarkan benda aneh dari mulutnya, Faruk pun menasehati warga sekitar agar tidak bermain-main dengan hal-hal yang berbau sihir, karena pastinya Allah akan mengutuk siapapun yang berani menyekutukannya. Melihat serangkaian proses pembersihan hingga akhir, Ebru pun masih tidak mempercayai apa yang dia lihat barusan dan ingin membahasnya lebih lanjut dengan Faruk. Muskalarla, tılsımlarla, büyüyle uğraşmayın. Faruk Bey şovunu yaptı ama daha durun, kendisiyle konuşacaklarım. Keesokan harinya Ebru menemui Faruk di kediamannya untuk mewawancarai terkait kejadian semalam. Faruk pun menjelaskan bahwa menurut keluarga Painem, gejala awal yang dialami adalah dia mulai takut air, seperti tidak mau mandi dan membersihkan sekelilingnya. Painem pun sudah dibawa ke dokter, namun obat-obatan yang diberikan sama sekali tidak berpengaruh kepadanya. Setelah itu mereka mulai membahas proses penyembuhan Painem, yang mana Dr. Ebru merasa Faruk telah menyeting semua itu dengan sengaja agar Ebru dapat merekam kejadian tersebut. Mulai dari ibu-ibu pengajian, Painem yang teriak-teriak, sampai akhirnya Faruk menutup Painem dengan sarung dan mengeluarkan benda aneh dari mulutnya, semua dikira settingan. Faruk pun menjelaskan bahwa jin hanya dapat meninggalkan tubuh orang yang dirasukinya di tempat yang gelap. Maka dari itu Faruk menutupinya dengan sarung. Sudah pasti Ebru yang berpikiran logis pun masih tidak percaya dengan pernyataan Faruk.
karena benda yang keluar dari mulut terlalu besar, dan jika jin membutuhkan tempat gelap, Faruk kan bisa melakukan prosesnya di tempat tanpa penerangan, tidak perlu sampai tutup-tutup kain katanya. Faruk pun hanya pasrah dan mengatakan jika semua ilmuwan atau dokter pasti akan berpendapat seperti Ebru. Setelah itu, demi membuktikan kejanggalan praktek ini, Faruk pun dipaksa menangani pasien yang akan dipilih sendiri oleh Ebru. Bak, bu görüntüleri seyreden herkes o senin bir işler çevirdiğini düşün. Şimdi lütfen cevap ver. Neden üzerine? Cinin bedenden çıkması için. Ne yani şimdi? Bununla beraber kadın cinler de dışarı çıktığı için. İyileştireceğin hastayı ben seçeceğim. Setelah itu Ebru menanyakan pajangan-pajangan dinding rumah Faruk, dan Faruk menjelaskan bahwa itu adalah tulisan-tulisan Arab yang diatur sedemikian rupa. Dan biasanya kalau di sini disebut rajah, lur, yang bisa menangkal jin dan setan secara elektromagnetik. Jin terbuat dari api, sedangkan tulisan-tulisan Arab yang terdiri dari doa-doa dapat memancarkan cahaya yang bisa menghancurkan makhluk-makhluk laknat tersebut. Meskipun Ebru masih tidak yakin dengan penjelasan itu, Faruk pun masih santai aja dan mengatakan jika di dunia ini ada beberapa penyakit yang memang tidak mungkin disembuhkan oleh ilmu kedokteran. Işık da bir elektromanyetik dal, cinler üzerinde tesiri olması. Da gözle görülür, elle tutulur, somut kanıtlar olması lazım değil mi? Somut bir kanıt olmadıkça anlaşmamız. Göreceğiz. Karena perdebatan mereka tidak kunjung selesai, Ebru pun memberikan berkas detail tentang pasien pilihannya, yaitu seorang wanita bernama Kubra asal desa Kibledere yang sekarang sudah pindah ke desa lain di kota Mugla. Karena nggak disebutin nama desanya, jadi biar gampang sebut saja desa Sumber Rejeki ya lur ya. Dulu Kubra adalah teman masa kecil Ebru, karena Ebru juga tinggal di desa Sumber Rejeki. Setelah bersiap-siap membawa barang-barang yang diperlukan, mereka berdua pun segera pergi ke rumah Kubra. Bak, sana bahsettiğim hasta bu. Muğla'ya gideceğiz. Kübra Duran. Sağ salim git gel. Di perjalanan mereka pun ngobrol ngalor ngidul, dan ternyata Faruk tidak meminta bayaran sepeser pun saat mengusir syaiton. Tidak seperti sebagian besar orang pintar pada umumnya. Setelah itu mereka pun terus melanjutkan perjalanan yang lumayan jauh lur, kira-kira 100 kilometeran. Lalu sesampainya di dekat desa Sumber Rejeki, meskipun dulu Ebru tinggal di sana ketika kecil, dia lupa jalan dan sempat tersesat. Mereka pun tanya jalan ke bapak-bapak yang sedang ngumpul di Warmindo dekat sana. Namun ketika menyebutkan desa Kibledere, orang-orang itu pun langsung marah. Bukan hanya itu lur, mereka juga sempat mendengar suara perempuan menangis di tengah gelapnya hutan. Karena penasaran, Ebru dan Faruk pun mendekati sumber suara itu sambil terus merekamnya. Dan ternyata Alo Refika abla, Ebru ben. Abla biz geldik şimdi. Aleykümselam. Kardeşim kapat. entah sosok bermata merah apa itu tadi. Apakah Haina yang memang suaranya seperti orang nangis atau nggak tahu apa lur. Untungnya sosok itu menghilang dan mereka segera menjauh dari sana. Setelah itu mereka pun melipir sejenak karena Faruk harus sholat terlebih dahulu. Akan tetapi mereka menemukan beberapa hal aneh di sekitar sana. Mulai dari kuburan dengan tulang belulang di sekitarnya, bangunan terbengkalai yang terbuat dari batu, kain-kain serta potongan tubuh hewan yang digantung di pohon, juga tulang-tulang yang membentuk pola segitiga bermata satu. Selain itu mereka juga menemukan angka aneh di pohon, yaitu 7175. Sebagai orang yang sudah sering mengatasi hal-hal goib, Faruk pun yakin jika tempat itu digunakan untuk tujuan santet agar orang lain celaka. Lalu tiba-tiba Ebru mencium bau busuk yang luar biasa sampai membuatnya pusing. Kimin mezarı acaba? Ne bu böyle, anlamadım ki. Ne garip bir dilek ağacı bu. 71-75. Bir kızım, kim bilir ne dilemiş. Son işareti değil mi bu? Nasıl anlamı farklı? Burada tahmin ettiğim şey yapın. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tak lama kemudian berpapasan dengan penggembala domba. Dan untungnya dia tahu jalan ke desa Sumber Rejeki. Namun beberapa saat setelah mengikuti jalur sesuai arahan Pak Gembala, anehnya mereka pun melihat Pak Gembala bersama sosok yang misterius. Padahal harusnya si Gembala udah lumayan jauh dari tempat mereka ya kan.
Alhamdulillahnya mereka pun sampai di desa Sumber Rejeki yang terlihat seperti pemukiman normal pada umumnya. Mereka pun bertemu dengan ibu Kubra yaitu Refik bersama anak sulungnya yaitu Esra dan juga cucunya yang menunggu di dekat balai warga. Ebru pun bertegur sapa, mengobrol sejenak karena sudah lama tidak bertemu, juga memperkenalkan Faruk. Dan setelah itu mereka pun lanjut OTW ke rumah Refik yang tidak jauh dari sana. Ablacığım sana sözünü ettiğim Faruk Hoca. Faruk Akat. Zaman oldu ya. Ama Doktor Ebru. Esracığım. Geldik. Faruk Hoca kusura bakma ama bundan çok daha güzel. Begitu turun dari mobil, Faruk tertarik dengan seonggok rumah tua di dekat rumah Refik yang sudah lama kosong. Dan sepertinya Faruk merasakan ada hawa goib dari sana. Setelah itu mereka berdua dipersilakan masuk oleh Refik. Akan tetapi kakak ipar Refik yaitu Fatma tidak suka dengan kedatangan Ebru dan Faruk, apalagi sambil direkam. Sampai akhirnya Refik pun geram dan mengatakan jika dia hanya ingin anaknya Kubra bisa kembali sehat. Karena tindakan yang selama ini diberikan pihak rumah sakit tidak bisa menyembuhkan Kubra. Sana diyorum kapatı ver kamerayı. Kız şu verdik ya niye böyle yapıyorsun? Seneden beri hastanede yattım. Kübra iyileşecek diyorum sana. Agar tidak memperpanjang kegaduhan, Ebru pun akan menyeting kamera di pojok-pojok ruangan agar tidak terlalu mencolok. Di samping itu Refik mengatakan jika dia sudah putus asa karena berbagai cara medis tidak berhasil, yang akhirnya dia pun beralih ke pengobatan alternatif dari Faruk. Elinden ne geliyorsa yap. İçin elinden ne geliyorsa yap. Karena Kubra masih istirahat di kamar, mereka berdua kembali ke balai warga dan ngobrol-ngobrol dengan Pak RT yang menjelaskan jika Kubra telah diserang roh jahat sampai sakit bertahun-tahun. Lalu Pak RT juga menambahkan bahwa keluarga Kubra memang terkenal problematik atau bermasalah, Lur. Lalu ketika Pak RT akan menceritakan tentang keluarga Kubra yang berasal dari desa Kibledere, lagi-lagi salah satu warga memaksa Ebru berhenti merekam dan mengatakan jika desa Sumber Rejeki tidak ada sangkut pautnya dengan masalah keluarga Kubra ataupun desa Kibledere. Kübra'ya cin çarptı doktor. Bir dakika Osman, bir dakika. Mereka pun kembali ke rumah Refik dan makan malam bersama. Di lain sisi Fatma memperhatikan CCTV yang dipasang juga menguping pembicaraan mereka. Sehabis makan malam, Refik pun menunjukkan rekaman pernikahan Kubra tepat sebelum dia sakit. Video memperlihatkan pesta meriah yang dihadiri keluarga serta kerabat kedua mempelai. Kubra pun juga terlihat sangat bahagia. Tapi tiba-tiba saat suaminya sedang menelpon seseorang, Kubra seperti menahan sakit di dadanya dan seketika ekspresi wajahnya berubah drastis. Kubra yang kerasukan pun tatapannya begitu mengerikan. Matanya memerah, giginya kuning. Lalu dia mengambil pisau dan menusuk-nusuk suaminya, juga menyayat-nyayat wajahnya berkali-kali secara brutal hingga dia tewas. Ebru pun sangat syok melihat perilaku teman kecilnya di video tersebut. Namun Faruk mengenali kata-kata Kubra ketika kerasukan, yang dalam bahasa Aramaik artinya 7175. Angka yang sama seperti ukiran di pohon mistis, ya kan Lur? Mendengar itu Refik pun mengenali pohon tersebut karena suatu malam Kubra berjalan sambil tidur dan mendatangi pohon itu sendirian. Lalu Faruk pun izin mengecek rumah keluarga Refik dari luar dan dia yakin ada sesuatu yang janggal dengan rumah tersebut. 7170. Hoca bu seninle yolda gördüğümüz garip dilek... Bu evde bir şey var. Kübra. Tak lama kemudian Kubra pun keluar dari kamar dan Ebru sangat bahagia bertemu teman kecilnya itu. Setelah ngobrol-ngobrol nostalgia masa lalu,
topik pun beralih ke apa yang dialami Kubra di hari pernikahannya. Kubra pun mengaku sebelum menusuk suaminya, dia mendengar suara seorang perempuan yang menyuruhnya untuk membunuh suaminya. Lalu di malam Kubra pergi ke pohon mistis, dia merasa sedang berada di dalam peti mati dan seakan-akan ada tangan yang mencekiknya. Kubra berusaha teriak minta tolong tapi tidak ada yang datang menolongnya. Setelah itu Kubra merasa bangkit kembali menjadi seorang bayi yang anehnya tanpa mulut namun memiliki satu mata di dahinya. Wawancara pun akhirnya dihentikan sementara karena Ebru tidak tega melihat Kubra yang merasa sedih dan ketakutan. Ses duydum, onu hatırlıyorum. Kadın sesi olduğunu. Eminim. O geceyi düşündüğümde bir yardım istiyorum. Yardım et. Tamam canım, sakinleş. Derin nefes al. Bir bebek olarak tekrar. Burada tek bir gözü var. Setelah itu Refik pun menunjukkan barang-barang bukti dari pembunuhan yang dilakukan Kubra dan masih disimpan di sana. Mulai dari kain-kain berdarah, gaun pengantin, sampai pisau yang dia gunakan saat itu. Setelah insiden polisi pun sempat menahannya. Namun karena Kubra dianggap memiliki penyakit jiwa, Kubra pun langsung dirawat ke RSJ selama 2 tahun. Namun kondisinya tidak kunjung membaik. Setelah itu Faruk bertanya kapankah suami Refik yaitu Bilal meninggal. Dia pun menjawab bahwa tidak lama setelah Kubra lahir, tiba-tiba almarhum suaminya Bilal terjatuh dan muntah-muntah hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Refik yang teringat dengan semua kejadian itu pun merasa lemas dan jatuh ke lantai. Sonra doktorlar gelmiş. 2 sene orada kaldık. Anne, Refika abla. Tamam, sakin, tamam. Setelah menenangkan diri, Refik pun menjelaskan jika dia bingung apa yang terjadi dengan anaknya Kubra. Padahal dia sudah menggantungkan jimat mata satu khas pajangan Turki yang akan mengusir energi-energi jahat di rumahnya. Lalu Faruk mengatakan bahwa jimat mata satu yang tersebar di rumah harus dibuang karena benda tersebut adalah simbol setan yang bisa menarik kekuatan iblis dan jin. Gak pakai lama Faruk pun langsung membuang jimat-jimat itu termasuk yang dipakai oleh Kubra. Malam itu juga Faruk akan segera membersihkan Kubra dari jin yang mempengaruhinya. Faruk pun membacakan doa ke sebuah botol minyak nyong-nyong dan dituangkan ke tangan Kubra, yang mana telapak tangannya bergambar raja dengan mata satu. Kubra pun diminta menggosokkan kedua telapak tangannya dengan minyak tersebut. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi ketika Kubra menghirup minyak itu. Dan yang terjadi, untuk sesaat Kubra kerasukan, namun dia kembali sadar dan mengatakan jika dia sangat ketakutan karena jin yang merasukinya sudah hadir di kamar tersebut. Tiba-tiba keluar darah dari hidung Kubra dan dia pun meringkuk di lantai. Dengan sangat hati-hati Faruk memasangkan kain hitam kepada Kubra dan berusaha mengeluarkan benda goib yang berada di dalamnya. Tapi tiba-tiba Ruqyah Faruk masih belum berhasil dan Kubra malah melukai tangan Faruk, yang mana setelah dia cek ke buku kunonya, luka tersebut adalah simbol yang berarti cermin dan jin laknat itu telah benar-benar menguasai tubuh Kubra seutuhnya. Faruk pun merasa jika makhluk yang dia hadapi sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Untuk proses pembersihan selanjutnya, Faruk meminta ruangan gelap dengan 2 cermin dan juga lilin. Akan tetapi sebagai orang yang mengedepankan logika, Mbak Ebru ini masih aja loh menganggap Kubra hanya sakit dan Faruk tidak memiliki kekuatan supranatural. Faruk pun hanya ngelus dada dan mengatakan jika jin yang dia hadapi saat ini sangat berbahaya karena dia hanya bisa pergi ketika tubuh Kubra sudah mati. Faruk akan berusaha semaksimal mungkin membersihkan Kubra dan jika masih gagal, terserah Ebru mau membawa Kubra ke rumah sakit jiwa kayak atau kemanapun lah untuk menyembuhkannya. Bana boş bir oda, 2 ayna ve mumlar gerek, tamam mı? Yani ayna demek. Tamamen ele geçirirse yapamayacağımı anladığım anda bırakırım. Söz mü? Söz. Neden burada işe yaramadı? Ölünceye veya öldürünceye kadar beden... Setelah merekam kesimpulan tentang kondisi yang dialami Kubra saat itu, mereka semua pun tidur dengan nyenyak.
Tapi tiba-tiba Kubra terbangun dari kasurnya. Di cermin terlihat pantulannya yang berbeda dan dia sempat membangunkan Farouk, Esra, juga Rafik. Keesokan paginya ketika sarapan, Ebru tiba-tiba batuk dan mengeluarkan 2 benda aneh dari mulutnya. Lalu di malam harinya mereka pun akan memulai ritual selanjutnya. Farouk berdoa di sebuah ruangan gelap dengan kedua cermin di kanan dan kirinya. Lalu ada 8 buah lilin juga 2 mangkok dupa-dupaan. Setelah itu Farouk memenuhi ruangan tersebut dengan asap tebal juga menaburkan garam. Lalu Farouk menutupi dirinya dengan kain hitam bersama kamera yang telah diberikan oleh Ebru untuk menjadi bukti. Setelah itu Farouk berteriak jika dia ingin berbicara dengan jin yang bersembunyi di dalam cermin. Hay tamam siz girin Faruk Hoca, ben kamerayı uzatırım size. Ve nereden beslendi? Farouk pun beranjak dari duduknya dan mengatakan ke Ebru bahwa jin tersebut berada tepat di belakangnya. Ebru diminta memegang kameranya dan menjauh dari sudut gelap tersebut karena Farouk harus berkomunikasi dengan jin laknat itu. Lalu yang terjadi? Jin tam arkanda. Sakın Kübra'dan ne Ölüm büyüsü dedin. Bu evde toprakla temas eden güneş... Jin tersebut meninggalkan sebuah simbol dari taburan garam yang artinya mantra kematian dan kemungkinan besar telah ditanam di salah satu toilet yang sudah tidak terpakai. Rafik pun memberitahu lokasi toilet yang tidak terpakai tersebut dan Farouk segera menggalinya. Ternyata bener lur, di bawah toilet tersebut Farouk menemukan banyak potongan-potongan bangkai hewan, sebuah tasbih, gembok, tapal kuda, sekumpulan rambut, boneka mirip jenglot, bahkan sampai kepala sapi ya. Sumpah ini ngeri banget sih. Farouk pun hampir pingsan mengangkat semua itu karena pancaran energi negatifnya yang begitu kuat. Mereka semua terkejoet melihat benda-benda aneh tersebut, terutama Rafik yang ketakutan mengetahui anaknya diguna-guna sampai separah ini. Akan tetapi Fatma sempat mengatakan jika Rafik seharusnya mengingat tentang apa yang telah dia perbuat di masa lalu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kita ikutin terus aja alurnya lur, kancut. Bana ne soruyorsun be? Ha? Bir şey varsa konuşsana. Mereka pun sempat cekcok namun dihentikan oleh Esra yang menangisi nasib Kubra. Setelah itu Farouk lanjut mengulik barang-barang laknat tersebut dan menemukan kertas yang diselipkan ke salah satu daging. Kertas berbentuk manusia itu bertuliskan nama Rafik dan almarhum suaminya yaitu Bilal. Pesan di dalamnya mengatakan bahwa janin dari Rafik telah dikutuk dan 2 minggu setelah ulang tahun ke-23 janin Rafik alias Kubra, jiwanya akan dimakan oleh berbagai jin yang paling kejam. Selain itu ayahnya juga akan tewas tepat di hari kelahirannya. Itu semua sangat sesuai dengan apa yang sudah terjadi ya kan. Kubra mulai kerasukan dan membunuh suaminya saat menikah di umurnya yang ke-23. Begitu pula dengan ayahnya Bilal yang meninggal tepat setelah Kubra lahir. Lalu tiba-tiba Kubra datang sambil berteriak dan merasa sangat kesakitan. 23 yaşında 14 en habis. Doğduğu gün babası ölsün. Sudah melihat semua bukti-bukti goib tersebut, Ebru ini astagfirullah masih tidak percaya dengan Farouk loh. Blok. Dia mengira simbol di ruangan cermin digambar oleh Farouk sendiri dan berasumsi bahwa Farouk sudah bekerja sama dengan orang lain untuk menyeting semua kejadian itu. Karena Kubra tidak kunjung membaik setelah semua ritual tadi, Ebru pun memaksa agar Kubra segera ditangani olehnya dengan pertolongan medis. Namun Farouk mengatakan jika hanya dialah yang bisa menyembuhkan Kubra dan harus melanjutkan pembersihannya sampai selesai. Yang mana akhirnya Ebru pun memberikan kesempatan terakhir kepada Farouk.
Artık hastaneye gitmemiz lazım. Oğlum şu aşamada bırakamayız. Hangi aşama? Şarlatan olduğumu ispatlaman gerekir. Önde olan benim. Sen Tamam peki ama bak son kez. Son kez. Setelah itu Ezra datang dan memberitahu jika Kubra mengatakan berulang-ulang dia telah melihat sesuatu. Untuk ritual selanjutnya, Farouk pun meminta ruangan yang lebih besar dari ruang cermin tadi. Setelah kamera disetting dan ritual akan dimulai, Kubra terlihat semakin pucat dan mengatakan jika dia melihat sesosok perempuan goib berambut panjang yang bernama Sari. Tapi ketika Farouk mengultimatum agar Sari segera meninggalkan tubuh Kubra, Sari pun malah merasuki Kubra dan menantang balik. Farouk pun akhirnya membakar kertas mantra yang dia temukan di dalam daging hewan. Lalu yang terjadi? bu sana söylüyorum. Alhamdulillahnya setelah muntah darah hitam, Kubra pun kembali sadar dan Farouk yakin jika kutukan Kubra telah berhasil dihilangkan. Sebagai ibu kandungnya, Refik pun merasa lega dan berterima kasih kepada Farouk. Ezra sempat menanyakan siapakah yang tega mengirimkan santet laknat ke keluarga mereka. Lalu Farouk menjawab bahwa yang terpenting sekarang Kubra telah kembali normal dan pastinya Allah yang akan membalas pelakunya. Akan tetapi Lur, lagi-lagi kejadian aneh masih terjadi di sana. Hocam peki bu büyü Kübra kurtuldu artık bizim. Kızımı yıllardır böyle iyi görmediydim ya. Allah razı olsun senden hocam. Cümlemiz. Hasta uzun zamandan beri ilk defa dedi. Ebru sempat membahas siapakah kira-kira pelaku yang menyantet Kubra dan Farouk menjawab bisa jadi adalah orang yang dekat dengan keluarganya atau mungkin seseorang yang cemburu. Namun Farouk juga menambahkan jika semua ada sangkut pautnya dengan Dabe, sebuah tanda kiamat menurut Al-Quran yang akan mengelilingi bumi seperti jaring dan masuk ke setiap rumah. Yang mana menurut Farouk tanda-tanda itu adalah internet dan pelaku santet ini bukanlah orang profesional namun hanya belajar ilmu santet dari internet. Mendengar itu pun jelas Ebru masih ingin menyanggah pendapat Farouk yang tidak logis, tapi dia lebih memilih istirahat karena sudah terlalu lelah. Dabbe Kur'an'da geçen bir kıyamet. Dünyayı bir örümcek ağ gibi sar. İnternet, Ebru'nun en tehlikeli kara büyüleri. Apakah ancaman yang dialami Kubra sudah selesai? Loh ya jelas belum dong Lur, durasi videonya aja masih lumayan panjang ya kan. Malam itu terjadi beberapa kejadian aneh di mana pintu tertutup sendiri, kamera di kamar Kubra juga bergerak sendiri karena ternyata Kübra? ya, Kubra kembali kerasukan, tapi kali ini lebih ekstrim. Dia lari mengambil pisau yang dia gunakan untuk membunuh suaminya dulu, juga memakai gaun pengantin merahnya. Lalu Kubra menyayat-nyayat wajah Fatma yang sempat melihatnya. Mereka pun langsung menelpon ambulan. Lalu Farouk dan Ebru segera pergi ke pohon mistis untuk mencari Kubra. Dan ternyata benar wanita itu sudah berada di tengah-tengah simbol bermata satu. Lalu yang terjadi? Kubra pun langsung dibawa ke rumah sakit karena dia berusaha menggorok lehernya sendiri. Ebru pun geram dengan Farouk dan menganggapnya seorang penipu karena segala ritualnya tidak bisa membuat Kubra membaik. Keesokan paginya Farouk ngobrol-ngobrol dengan Bu Fatma yang baru kembali dari rumah sakit dan mendapat info jika sebenarnya di hari kelahiran Kubra, Bilal akan membunuh putrinya sendiri dengan mencekiknya. Akan tetapi saat itu Fatma melihatnya dan langsung mendorong Bilal, yang mana tepat setelahnya keluar busa hitam dari mulut Bilal. Dan sebelum meninggal, Bilal sempat membisikkan nama Sari. Fatma yakin jika Bilal pasti telah membuat perjanjian dengan jin, karena dulunya Bilal adalah orang miskin di desa Kibledere. Namun dalam waktu singkat dia bisa mendapat kekayaan dan pindah ke desa sekarang yang rumahnya jauh lebih besar. Look at Sari.
Bu koca konağa. Faruk pun bertanya siapakah orang yang bisa ditanya-tanya tentang desa Kibledere. Dan Fatma memberi satu nama, yaitu Ilyas Aloglu, satu-satunya warga desa Kibledere yang sampai sekarang masih tinggal di sana. Saking mumetnya dengan kasus ini, Faruk pun menelpon temannya yang lebih pintar sejarah untuk menanyakan apa maksud angka 7175 yang dia temukan di pohon mistis tersebut. Dan temannya akan mengirimkan jawabannya beserta foto-foto yang mendukung via email. Lalu Faruk pun melanjutkan investigasinya. Malam itu dia pergi menumpang kendaraan untuk menemui Ilyas di Kibledere, tapi malah diturunkan di pohon mistis. Faruk pun segera menelpon Ebru untuk menjemputnya, dan sesampainya di sana Ebru meminta maaf karena sebelumnya dia tersulut emosi sampai menyebut Faruk penipu. Faruk pun langsung memaafkannya karena yang terpenting sekarang adalah mencari tahu tentang desa Kibledere ke seorang warga bernama Ilyas yang masih tinggal di desa terbengkalai itu. Ebru pun sempat geram karena Faruk masih ingin menggali kasus ini, tapi akhirnya dia setuju untuk membantu demi mengungkap fakta dan keselamatan Kubra. Bu iş Kibledere'de çözülecek Ebru. Bırak artık, bitti. Ses oradan geldi galiba. Sesampainya di sana lagi-lagi Faruk menemukan angka 7175 lagi di sebuah bangunan yang masih belum dia ketahui artinya. Setelah itu mereka pun lanjut berjalan kaki melewati rumah-rumah penduduk dan kita diperlihatkan kejadian goib di mobil Ebru. Suasana di sana begitu mencekam, menyeramkan, mengerikan karena desa itu telah lama ditinggalkan begitu saja. Tepatnya di tanggal 16 Agustus 1986. Seperti yang dijelaskan di awal film. Mana si Faruk sama Ebru ini lur, nyari Ilyas tanpa arah pula. Cuma ngandelin ada rumah yang nyala lampunya. Oh ini rumahnya gitu lur. Dan sempat terdengar suara aneh di kejauhan. Selama perjalanan mereka menemui banyak kejadian aneh seperti sosok hitam di rumah dan setelan baju yang ditata rapi di jalanan. Sampai akhirnya setelah berjalan kaki hampir 1 jam, mereka menemukan rumah dengan lampu menyala dan langsung bertemu Pak Ilyas sendiri. Yang ternyata dia adalah gembala yang sempat mereka temui di awal film. Ses oradan geldi galiba. Bu kadar insanın burayı terk etmesi için. Tarihlerde, gazetelerde yayın. Faruk Hoca dur, kıpırdama. Yine 71-75. Ne simsiyah ne? İçeri kaçtı, sıraya kaçtı. Hayda. Bu ne şimdi? İlyas Aloğlu. Benim. Ben niye geldiğinizi biliyorum. Gelin. Sambil terus direkam, Faruk pun menanyakan Ilyas apa yang sebenarnya terjadi dengan desa Kibledere. Lalu Ilyas pun menjawab penyebabnya adalah 2 orang penduduk desa, yaitu Bilal Duran dan Remzi Karaduman. Mendengar kedua nama itu, Ebru pun terkejut karena bukan nama Bilal saja yang disebut, namun juga Remzi alias almarhum ayah kandung dari Ebru. Ilyas pun melanjutkan penjelasannya bahwa 24 tahun yang lalu Bilal dan Remzi bekerja sama dengan jin bernama Sare untuk mencari harta karun emas. Usut punya usut, Sare adalah anggota jin dari klan Suzula yang bisa hidup di dalam tubuh manusia. Lalu ketika emas itu sudah ditemukan, Bilal dan Remzi membunuh Sare begitu saja dengan cara menguburnya di bawah pohon terkutuk saat dia berada di dalam tubuh manusia. Setelah itu mereka membagikan kekayaannya ke orang-orang Kibledere, di mana akhirnya bukan hanya Remzi dan Bilal saja yang dikutuk, tapi juga seluruh penduduk Kibledere dikutuk. Lalu Ilyas menunjukkan foto-foto bayi dan hewan yang terlahir cacat, dan akhirnya semua orang di sana kabur meninggalkan Kibledere atau menjadi gila dan akhirnya bundir. Di lain sisi Bilal tewas begitu saja karena muntah darah hitam seperti yang diceritakan Fatma, sedangkan Remzi tewas karena kecelakaan saat Ebru kecil, yang menurut Ilyas insiden itu dilakukan oleh Sare yang sedang balas dendam. Bilal Duran ve Remzi Karaduman. Babam mı? He babam. Yani altınları bulduktan sonra öldürmeye karar verdiler. Bilal ile Remzi altınları sattık. Hepsi lanetlendi. İşte bunlar Kibledere köylülerine olanlar.
Setelah itu Ilyas juga menjelaskan jika Sari ingin kembali ke dunia dengan mengambil jiwa Kubra dan bisa dibilang kayak tumbal gitu lur. Faruk pun bertanya dari mana Ilyas mendapatkan semua informasi ini. Lalu Ilyas menjawab bahwa dia diberitahu oleh istrinya yang dari tadi berada di ruangan itu karena ternyata istrinya adalah seorang jin lur. Akan tetapi ketika Faruk menanyakan apakah istri Ilyas bisa membantu mereka dalam masalah ini, tiba-tiba 71-75 nedir? horor banget itu bayinya si Ilyas sama istri jinnya. Ternyata jin tersebut menolak untuk membantu karena takut dengan jin-jin dari klan Suzula yang salah satunya dibunuh Faruk ketika membersihkan Kubra di gudang. Dan ternyata jin klan Suzula yang dibunuh bukanlah Sari. Itulah kenapa Kubra masih kerasukan di esok harinya, yang pastinya hal itu bisa membahayakan Ilyas, istri jinnya maupun Faruk dan Ebru. Kejadian gaib terus terjadi. Ebru dan Faruk dikejutkan dengan mobil yang dipenuhi cap tangan berupa darah. Melihat itu Ebru pun panik ketakutan karena walaupun segala hal gaib yang dia lihat sama sekali tidak logis, namun semua yang ditunjukkan kepadanya sangat-sangat nyata. Menurut buku yang dibaca Faruk, untuk menghindari kutukan dari Sari, Faruk harus melepaskan jin Sari dari pemakamannya, lalu membungkusnya dengan kain kafan dan menguburnya di tempat lain. Setelah mendapatkan sekop dan menggali lambang mata satu di depan pohon mistis, Faruk pun menemukan sebuah kendi besar dengan kain penutup yang diikat di atasnya. Namun ketika Faruk membuka kain penutupnya, setelah membungkus kendi tersebut dengan kain kafan, Faruk menguburkannya di tempat yang berbeda. Mereka berharap dengan ini kutukan Sari benar-benar akan berakhir. Tak lama kemudian terdengar suara raungan dan kamera pun sempat error. Lalu Faruk mengatakan di depan goa dekat sana bahwa dia sudah menguburkan Sari dengan layak. Faruk pun meminta agar jin klan Suzula berjanji untuk benar-benar melepaskan kutukan dari hidup Kubra. Sari'nin ölü bedenini siz... Kini situasi sudah tenang. Mereka berdua kembali ke rumah Refik dan Kubra yang sudah pulang dari rumah sakit juga sedang beristirahat. Refik pun sangat berterima kasih kepada Faruk dan Ebru karena telah membantu anaknya sampai saat ini. Namun tak lama kemudian Refik mengatakan bahwa dia ditelepon oleh Ilyas yang meminta Faruk pergi menemuinya sekarang juga jika ingin Kubra tetap hidup. Sedangkan Ebru diminta untuk tetap menemani Kubra di dalam rumah. Sementara Faruk OTW menuju Ilyas, Ebru merasa ada yang mengganjal di pakaian dalamnya. Dan ternyata entah siapa yang memasukkannya. Terdapat sebuah kertas raja dengan foto Kubra dan Ebru di bawahnya. Di perjalanannya ke desa Kibledere untuk menemui Ilyas, Faruk ditelepon temannya yang sudah mengirimkan email foto-foto tentang maksud 7175. Ternyata jika angka tersebut ditulis dengan bahasa Arab lur, akan terbaca Vivo, yang artinya adalah aku masih hidup. Menurut teman Faruk, kode Vivo sering dipakai oleh jin yang telah dibunuh dan dikubur oleh orang untuk memberitahu jika sebenarnya jin tersebut masih hidup. Faruk pun berkesimpulan jika maksud Vivo di sini bahwa sebenarnya Sari masih hidup. Menurut buku pegangan Faruk, jika membuka kuburan jin mati, maka kutukan akan menghilang. Tapi jika membuka kuburan jin hidup, maka kutukan akan semakin parah. Itulah kenapa saat Faruk membuka kendi kuburan Sari, angin berhembus sangat kuat dan keluar gas pekat dari dalam kendi karena Sari masih hidup lur. Selama ini Sari hanya disegel dan tanpa sengaja Faruk telah melepaskannya. Mampus ya kan, salah besar Cak Faruk ini lur. Vivo yaşıyorum demek Faruk. Lan insanlar tarafından öldüğüyle haber verdiler. Mezarını açarsan lanet artar. Tak lama kemudian datanglah Ilyas dalam kondisi penuh luka dan menyalahkan apa yang telah Faruk perbuat.
Ilyas mengatakan bahwa jin klan Suzula telah membunuh istrinya. Dan sebentar lagi Ilyas juga akan dibunuh. Farouk pun memberitahu kedatangannya ke sana karena Ilyas menghubungi Refik agar Farouk datang ke sana. Tapi Ilyas menjawab bahwa itu semua bohong. Bahkan telepon aja dia nggak punya, lur. Ilyas yakin bahwa ini semua sudah direncanakan oleh Refik dan putri sulungnya Esra yang menggiring Farouk untuk membuka segel Sari. Sementara tubuh Ebru akan dikorbankan untuk menggantikan Kubra sebagai inang baru dari jin Sari. Ilyas yang ketakutan pun berusaha kabur, namun itu percuma karena jin klan Suzula datang membawanya untuk dibunuh. Kendiden evden ayrı. Ya ben nasıl çağıracağım? Telefon yok, bir şey yok lan. O ana kız planlamış. Verecekler Sare'ye. Joker, hocam ya. Sementara itu di rumah, apa yang dikatakan Ilyas ternyata benar. Ebru yang mendengar suara aneh menghampiri Kubra di kamarnya. Dan ternyata kondisi Kubra sudah semakin parah. Bahkan kulit wajahnya sudah dia kelupas. Ebru yang ketakutan pun akan kabur. Namun tiba-tiba Refik dan Esra datang langsung menyergapnya. Farouk pun segera balik ke rumah Refik dan betapa terkejutnya dia dengan situasi di sana. Fatma sudah tewas dengan ular di sekelilingnya, kasur Kubra yang penuh benda-benda dari WC, pajangan mata satu, sampai kertas rajah yang ditemukan oleh Ebru. Melihat itu semua, Farouk pun yakin jika saat ini Ebru sedang dijadikan tumbal untuk Sari. Dari sana Farouk pun langsung OTW ke pohon mistis untuk mencari Ebru. Tapi tiba-tiba Farouk diserang oleh Kubra sampai jatuh terperosok ke dalam sumur. Dia melihat Esra dan Refik yang melongok dari atas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu tiba-tiba mereka menjatuhkan bongkahan batu besar hingga Farouk pingsan. Allah'tan korkma. Sementara itu di suatu tempat, Ebru berada di dalam sebuah peti mati. Refik pun membangunkannya dan mengatakan jika Ebru memang tidak berbuat jahat. Namun ayahnya Remzilah yang membuat Kubra dirasuki oleh Sari atas kesalahannya. Padahal jelas-jelas suami ente juga ikut andil, Bu Refik. Namun Ebru tidak terkena kutukan seperti Kubra karena Remzi membawa Ebru dan keluarganya pergi dari kota itu. Setelah itu Refik dan Esra melakukan ritual kepada Ebru dan menguburnya hidup-hidup sebagai persembahan kepada Sari agar Kubra bisa lepas dari kutukannya. Kurtuldu. Kardeşimle biz yaşadık. Ne yaptım ben size? Çıkarın beni buradan. Setelah semua yang terjadi, mulai dari mayat Fatma yang ditemukan di rumah dan tidak ada yang tahu kemanakah Refik, Esra juga Kubra, membuat warga sekitar merasa curiga dan melapor ke kepolisian. Pencarian pun dilakukan ke sekeliling area tersebut. Mereka menemukan Farouk Hoca di dalam sumur dengan keadaan terluka parah dan amnesia akibat cedera parah di kepalanya. Namun Refik, Esra, dan Kubra masih belum ditemukan. Di lain sisi, semua tanah milik keluarga Kubra ternyata juga sudah dijual sebelum kejadian ini. Dan sampai saat ini belum ada yang mengetahui bagaimanakah nasib Dr. Ebru. Pemerintah lokal belum mengeluarkan laporan resmi. Begitu juga dengan ibu kandung Ebru yang memilih untuk tidak berkomentar. Lalu film pun ditutup dengan tulisan bahwa semua kejadian yang terjadi terinspirasi dari kisah nyata. Loh, emang iya? Buyar, kalau kalian lihat fullnya, wah dijamin jauh lebih merinding lur, bener. Scene-scene horornya itu loh kayak nyantol di ingatan, sumpah. Assalamualaikum. Awas, jangan oleh ke belakang lur.